Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat kepada dosen Bapak Dedi MPD selaku pengajar mata kuliah Sejarah Indonesia, dan maklum pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan melakukan interview dengan salah satu guru IPS, khususnya guru sejarah Indonesia di salah satu lembaga pendidikan swasta, yaitu Sekolah Al-Islamiyah Teja Barat, dengan tema pembelajaran sejarah di kelas. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Khalifatus Sholehah, kelas A, Prodi TIPS, kuliah di IAIN Madura. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku guru yang dulu mengampu anak didik saya yang sekarang menempuh jalur kuliah. Artinya SMA-nya dulu memang pernah diajar oleh saya sendiri selaku pengajar sejarah. Ini mata kuliah sejarah Indonesia, karena memang sejarah itu sekarang itu ada berbagai bentuk sejarah di dalam hal pembelajaran. Ada sejarah Indonesia, ada sejarah umum. Yang dulu memang sebenarnya sudah pernah diterapkan dalam hal kurikulum sebelumnya. Cuma dengan perubahan kurikulum, memang mata pelajaran sejarah untuk tingkat SMA sekarang itu dibagi, ada sekarang sejarah wajib, ada sejarah peminatan, yang intinya materinya itu tidak lepas dari sebelumnya, yaitu sejarah umum dan sejarah nasional atau sejarah yang berkaitan dengan masalah kondisi bangsa yang mengkaji sejarah itu sendiri. Yang dalam hal ini memang kalau kita berbicara masalah mata pelajaran sejarah, memang bisa dikatakan gampang susah. Gampangnya memang kalau kita berbicara memang dalam ranah sosial. Susahnya kalau kita tidak betul-betul mempelajari yang sebenarnya. Karena memang sejarah itu butuh satu, masalah kaitannya dengan masalah sejarah itu sendiri, dengan istilahnya nanti melakukan penelitian, terus istilahnya pengkajian, bahkan termasuk nanti di dalam hal apa, proses di dalam hal mengupas kembali, mengulang kembali sejarah itu sendiri. Dan sejarah itu nanti akan dikelompokkan. Ada sejarah dalam kaitan yang mengacu kepada ilmu, ada sejarah yang nanti mengacu pada sekitar peristiwa. Makanya di dalam hal metode pembelajaran yang lazim digunakan pada umumnya itu ada 3 metode. Itu ada istilah metode ceramah yang memang mulai dari dulu, istilah Cak Mathurena yang sering kali saya terapkan, ngecapak, ngecopok, ngeceper. Memang guru sejarah itu identik dengan istilahnya apa? Ceramah, ngecapak, ngecopok, ngeceper. Terus yang kedua, yang lazim ini digunakan adalah istilahnya metode diskusi. Artinya setelah siswa itu diberi kesempatan untuk melakukan saya baca
observasi, sebuah bentuk penelitian pengkajian yang kemudian apa dipresentasikan dengan melalui bentuk diskusi. Terus yang ketiga, memang istilahnya apa yang sering atau lazim digunakan metode tanya jawab, artinya adanya semacam umpan balik apa yang sudah dijelaskan oleh guru, apakah betul-betul bisa diterima, dipahami oleh siswa. Cuma kondisi itu semua dengan melihat perubahan sistem yang ada, itu sekarang banyak istilahnya diabaikan karena mengacu kepada tingkat apa? Kemampuan, kemauan, keinginan siswa itu sendiri. Karena jujur saja saya selaku guru yang juga tidak lepas ya juga latar belakangnya juga jadi siswa sekarang satu sudah mulai enggan untuk membuka, membaca, bahkan istilahnya menulis pun seringkali siswa sekarang itu sudah mulai enggan. Padahal kalau kita mengacu kepada istilahnya yang dipelajari, contohnya IPS, itu kita harus betul istilahnya rajin untuk membaca, bahkan mencari. Nah itulah sekarang kendalanya, sudah mulai enggan untuk membuka. Padahal kunci utamanya itu tidak lain adalah membaca. Lebih-lebih sebenarnya kalau kita mengacu kepada zaman sekarang yang sudah bisa dikatakan sudah zaman maju, sudah zaman modern, segala sesuatunya itu mudah, bahkan cepat kita terima, kita peroleh, kita cari. Beda dengan zaman dulu, sudah sarana prasarananya terbatas, penunjangnya pun juga istilahnya ya terbatas. 13 guru itu hanya sekedar moderasi, artinya menyampaikan hanya siswa itu dituntut untuk mencari sendiri dengan memanfaatkan sarana prasarana penunjang yang ada. Cuma ya kembali lagi kepada intinya sekarang, dalam arti sebagai seorang siswa pelajar, 3 hal itu yang saya ambilkan secara simpel: membuka, membaca, menulis, termasuk juga mencari. Buku ada, tapi kebanyakan siswa itu menunggu apa? Dari temannya yang sudah mengerjakan, padahal sebenarnya sama-sama memiliki buku. Tetapi tidak ada upaya untuk membuka sendiri, mencari. Tapi ya itu tergantung kepada temannya. Dan sekarang beda. Kalau dulu dengan keterbatasan biasa nyontoh punyanya temannya itu sudah mulai dulu. Tapi bedanya dengan keterbatasan itu ditopang ada keinginan, kemauan, ada rasa takut, ada rasa malu, khawatir nanti apa kita dibenturkan kepada sesuatu. Jujur saja, dalam hal mempelajari sejarah itu memang kita harus pintar-pintar, istilah mencari, bahkan dengan istilahnya apa, melakukan sebuah penelitian, observasi kaitannya dengan masalah sejarah, kaitannya dengan sebuah peristiwa. Kita mengkaji melalui berbagai media, bahkan kita tidak tanggung-tanggung sebagai pelengkap itu
nanti kita mengunjungi situs sejarahnya, tempat-tempat sejarahnya, atau langsung melakukan dengan mendatangi penyimpanan dari sesuatu, entah benda apa yang berkaitan dengan masalah sejarah sendiri yang disimpan dalam sebuah tempat seperti museum. Eksak dengan IPS sosial itu beda. Namanya saja eksak itu ilmu pasti. Kalau sosial yang penting kajiannya, sudut pandangnya, intinya sudah benar, itu sudah benar. Cuma kadang-kadang memang ada guru, dosen, kalau tidak sama dengan pola pikirnya, pandangannya, kadang-kadang hasilnya siswa itu dianggap salah. Makanya ada tipe-tipe, tidak terlalu idealis. Artinya dikaitkan dengan masalah dirinya sendiri. Entah pandemi pola pikirnya, dianggap salah. Padahal sebenarnya kajiannya sudah benar. Ini beda kalau di eksak IPA. Makanya metode yang asing itu memang metode apa? Ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab. Dengan berbagai sekarang itu model istilah. Nah, istilahnya sekarang kan macam-macam. Saya sendiri selaku istilahnya itu kadang-kadang apa? Yang seharusnya memang harus tahu. Cuma yang penting di dalam intinya, prosesnya, pelaksanaannya. Kadang-kadang sekarang itu tahu, sudah fasih ini istilah ini. Tapi di dalam hal proses penerapannya, kadang-kadang apa? Tidak bisa. Makanya di sini kan dibenturkan dengan perubahan kurikulum. Ya bagi seorang mahasiswa sebenarnya dituntut untuk lebih istilahnya betul-betul ketiga kali mencari, membuka, membaca, maka dituntut untuk apa? Menulis. Sebenarnya enak sekarang. Ada muncul 5 jasa adanya, langsung kita konsep, kita olah dengan lain. Cuma ya kembali lagi kepada tingkat kemauannya. Silakan. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengaktifkan siswa yang bosan terhadap pembelajaran sejarah? Karena pembelajaran sejarah sering dianggap sebagai pelajaran hafalan dan membosankan. Kalau kita berbicara masalah cara yang saya gunakan, ya insya Allah mungkin kalian itu sudah tahu. Saya di dalam hal proses pembelajaran itu memang menggunakan prinsip 3S. Masih ingat itu di dalamnya saya baca santai, serius, sukses. Santai, serius, sukses. Ya balik. Serius, santai, sukses. Kuncinya saya putih dia. Tak kena kotek sukses. Makanya seringkali di dalam hal apa? Mengaktifkan sebagai motivasi ya siswa itu tidak bosan. Bisa gunakan kondisi santainya itu dengan diselingi dengan seperti apa? Bercerita atau mencari pengalaman ini hal-hal selucu tidak membosankan. Makanya Pak digunakan sistem seperti itu. Lihat yang terakhir itu ada sukses kunci. Kenapa? Kadang-kadang kalau terlalu serius, ngerasa padahal serius sampai itu orang. Guru serius, ya kalau padahal serius sob, jadi maksudnya boleh Pak diikuti dengan rasa takut ke guru nak. Seakan-akan ngiding lagi guru serius. Tapi pengen ada Pak, mata harus seluruh penuang kamu ya. Karena saya padahal kalau serius. Tidak proses pembelajaran menggunakan 3S itu santai, serius ya bakal santai, ya bakal serius,
Makanya seringkali Badi di dalam hal untuk memainkan dengan selingi cerita, iya coba bisa ngajarin sekian beri memancing ceritanya masa lalu Badi dokter sekolah nah dokter Dian nah. Yang penting saya berikan tekanan kepada sebagus kala saya coba itu betul-betul bisa menjadi seorang guru. Dan perlu disampaikan memang guru itu sampai mendapat apa julukan pahlawan tanpa tanda jasa. Dan jujur saja segala sesuatunya itu berangkat dari jasa seorang guru. Itu interview dari saya. Dan Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.